Yesus kau damai, hai Yesus kau dalam hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Saya hendak menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Baiklah kita mengambil sikap yang tenang untuk mendengarkannya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Sebagai renungan kita pada hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024 dari kitab Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah mengenang orang benar yang menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua kenangan di dalam kehidupan kita. Mengenang orang yang benar, orang yang baik, dan mengenang orang yang jahat atau orang fasik. Sebuah pepatah berbunyi demikian. Gajah mati meninggalkan nama, walaupun tak ada satupun gading gajah yang tak retak. Tapi gading yang tertinggal membuktikan dan menandakan adanya gajah dan nilai gading yang ditinggalkan itu. Sekalipun juga manusia tidak ada yang sempurna, tetapi perbuatan baik atau buruknya tetap dikenang orang, saudaraku. Apapun yang dilakukan orang selama hidupnya, itulah yang akan menjadi penanda kehidupannya kelak. Jadi orang mengenal seseorang dari perbuatan atau apa yang dikerjakan, termasuk soal perilaku hidupnya, saudaraku. Bahkan juga karakter khasnya yang dia miliki selama hidupnya. Sekarang, kenangan apa yang bisa diingat orang banyak tentang saudara dan saya. Sehubungan yang dikatakan dapat menjadi berkat, dapat saluran berkat. Kita bisa melihat bagaimana perbuatan, sifat, karakter, kepribadian, cara pandang, cara berbicara, serta berbagai perilaku hidup kita yang dimana secara komprehensif sifatnya. Sehingga kita saudaraku dikenal secara utuh siapakah kita. Sebagaimana kita kenal yakni Raja Salomo, dia terkenal dengan hikmatnya. Hikmatnya membawa keadilan bagi masyarakatnya. Demikian juga apa yang dikenang orang tentang diri kita. Marilah saudara-saudaraku, kita menanamkan kebaikan-kebaikan, karakter-karakter unggul, kasih Tuhan yang nyata itu terpancar dalam kehidupan kita. Sehingga kehadiran kita tidak menjadi batu sandungan orang lain, tetapi kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat. Jauhlah daripada kita dikenang orang sebagai orang yang kejam, orang yang jahat, orang yang tidak peduli. Baiklah, bila pun itu ada terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat merubah itu karena kita menyadari bahwa sangat tidak enak dikenang orang kita karena kejahatan kita. Disinilah kesempatan bagi kita untuk merenung dan mengubah kehidupan kita agar kita dikenang dari karakter kita yang unggul, dari sifat kita yang baik, dari tutur kata kita, kepribadian, cara pandang kita, cara berbicara kita yang menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya kita mau untuk mengubah kehidupan kita menjadi orang yang dapat dikenang dengan orang yang menjadi berkat bagi sesamanya. Selamat menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Engkau taburkan di dalam kehidupan kami saat ini. Di mana Engkau mengingatkan kami agar kami dikenang dengan sebagai orang yang benar, sehingga menjadi berkat berguna bagi sesama kami. Bukan menjadi orang yang fasik, orang yang jahat. Tuhan, ubahlah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu, agar kami berguna bagi sesama kami. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami kuat menjalani kehidupan ini. Beri kami kesehatan, umur yang panjang, dan sukacita menjalani hari-hari hidup kami. Berkatilah anak-anak Tuhan yang masa dalam pendidikan mereka Tuhan, untuk mencapai cita-cita mereka. Biarlah mereka berjuang Tuhan untuk memperolehnya, sehingga itu berguna kelak bagi hidupnya dan bagi sesamanya. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi para pelayan yang ada di rumah sakit, baik dari dokter, tim medis, perawat, dan juga semua para pegawai di setiap rumah sakit. Biarlah mereka melayani para pasien dengan tulus, dengan gembira, dan biarlah Engkau jamah tangan mereka Tuhan, untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang sakit. Bapa di surga, kami berdoa buat para pemuda gereja-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap berkarya, dan mereka sabar untuk mencari pekerjaan, sehingga mereka mendapatkannya dari kasih karunia-Mu. Bapa di surga, banyak lagi yang kami mohon padamu, tapi Engkau tahu isi hati kami. Dengarlah Tuhan, terimalah doa kami yang kurang sempurna ini, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan yang telah sampai kepada kita. Saya berharap itu bisa bermanfaat bagi kita, dan selamat beraktivitas. Tuhan pasti memberkati kita. Shalom.